Minum Dengar gak? vitamin C biar Ada pertanyaan untuk materi minggu lalu? Enggak. Oke, kalian sudah dapat handout-nya? belum. Dapat apanya? Oh, belum dibagi ya? Oke, enggak apa-apa, berarti Mister share screen. Mister, aku hampir kena sial loh, Mister. Kenapa? Nah, tadi kan aku ngecek game toh, waktu istirahat loh ya. Nah, aku lihat enek kerajaan sing ngintai. Ya aku sampai kaget. Loh, 74 juta kekuatan, mampus aku main 6 juta. Nah, terus habis itu tiba-tiba aku mau diserang. Jadi dia pakai relokator deket deh, aku mau serang. Wah, selamat aku online langsung pakai shield. Apa itu? Tapi cuma 4 jam. Kaget aku sampean Mister. Sumber dayaku 4 juta semua soalnya. Jadi super. Oke, ini kita mulai dari sini dulu ya. Oke, nanti yang slide sebelumnya nanti kalian baca setelah dapat handout-nya. Oke, ini dia. Jadi materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kita masih untuk pengenalan komputer. Nah, ini adalah namanya sejarah perkembangannya ya. Jadi komputer itu tiap tahun semakin berkembang. Coba sekarang komputer yang dipakai paling canggih jenis apa? Menurut research saya, Windows. tadi saya menemukan komputer seharga 81 juta, yaitu adalah Dell Precision M707 50 Exxon W100 10.855M 64 GB 2 TD SSD RTX 4000 Win 10 Pro seharga 81.409.000. Ngerti Wilson yang kamu baca itu? Enggak. RTX 4000. Toko aja lu masih berapa? RTX berapa sih? Oke. Jadi sekarang semua perusahaan komputer itu bersaing ya, memiliki keunggulan masing-masing, juga memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Kalau kita lihat flashback ke belakang, maka kita akan melihat bahwa komputer itu boleh dibilang adalah salah satu alat yang pernah dipakai oleh manusia yang perkembangannya itu cukup signifikan dan bahkan perhatiannya cukup besar ya, banyak sekali ahli yang kemudian mengemukakan ilmu-ilmunya itu untuk mengembangkan komputer ini. Nah, dari generasi ke generasi kita lihat ada cukup perbedaan yang luar biasa terjadi di komputer. Dulu kala komputer itu belum elektronik seperti sekarang. Ya. Basic daripada komputer itu adalah alat hitung. Makanya kenapa disebut sebagai komputer ya, computing. Memang awalnya itu hanyalah sebatas untuk alat perhitungan. Nah,
ada salah satu tokoh yang cukup terkenal, dia disebut sebagai Bapak Komputer. Coba ada yang tahu siapa namanya? Bapak Komputer, coba langsung cari di Google. Mister. Ya. Aku menemukan komputer seharga $12.000. Tanya, Mister tanya Mister. itu. Penemu Ya, komputer yang disebut itu sebagai Bapak Komputer siapa? Charles Babbage. Ya, Charles Babbage. Ya, dia adalah penemu atau inisiator dari komputer. Memang pada waktu itu komputer yang dibangun oleh Charles Babbage itu masih mekanikal, ya, seperti itu. Nah, barulah ini masuk di dalam kategori ya, peralatan komputer yang pertama. Tapi pada dasarnya itu masuk juga sebagai alat hitung, ya. Ada namanya abacus, itu sekitar tahun 5.000-an tahun yang lalu. Berarti ini kapan ini? 5.000 tahun yang lalu. Itu berarti sebelum Masehi, ya. Nah, ini sebetulnya juga sudah ada namanya alat hitung, ya, tetapi belum masuk ke dalam kategori computing, ya. Nah, barulah di tahun 1642, ya, ada namanya Blaise Pascal. Dia menemukan kalkulator roda numerik. Nah, nanti kalian boleh cari ya di Wikipedia atau di internet lain. Ini dasarnya, ya, basic daripada perhitungan komputer itu. Oke. Kemudian tahun 1694, ya, ada seorang matematikawan. Jadi memang pendiri daripada komputer itu hampir semua, ya, itu landasannya adalah orang-orang dari kalangan matematika. Jadi kalau kalian pinter matematika, ya, good di matematiknya, nah mungkin suatu saat kalian menjadi inisiator komputer berbasis apa, gitu ya. Bisa menemukan sesuatu yang bisa digunakan oleh banyak orang, bermanfaat, ya. Oke, nah baru sekitar 1791, ya, 1791 sampai 1871, ya, dari Inggris. Ada namanya Charles Babbage. Ini adalah Bapak Komputer dunia. Dia mendapatkan satu penghargaan, ya, sebagai matematikawan. Oke. Ini asistennya, ya, Augusta. Oke. Nah, barulah kira-kira setelah di sini, ya, setelah Charles Babbage ini, dia menemukan mesin untuk komputer awal. Nah, tahun 1941 barulah muncul, ya, ada namanya komputer Z3 yang digunakan dengan mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ya, jadi awal dulu, ya, komputer itu dipakai sebagai desain pesawat, ya. Jadi pesawat itu didesain karena waktu itu memang untuk perang, kan. Oke, jadi ada perang waktu itu. Perang, ya, ini Jerman, ya. Ada dan Jerman, Prancis, Jerman. Ya. Nah, ini sebagai kendali peluru, ya. Jadi pelurunya itu bisa dikendalikan. Wah. Ya kan? Nah, ini baru di pesawat tapi, ya. Nah, barulah sekitar tahun 1943, ya, muncullah namanya komputer Colossus. Nah, ini komputer ini, ya, besarnya mungkin sebesar lapangan basket, ya, besar sekali.
Oke, jadi dengan mesin-mesin yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, nah ini baru ini tahun 1943. Oke, nah ini baru mesin ya, yang di sini. Nanti coba cari ya Colossus ini, Colossus. Nanti kalian cari bentuknya seperti apa. Kenapa? Itu apa itu? Colossus. Ya, ini luar biasa, barulah tercetus ya pertama kali. Mister. Ya, kenapa? Apa Wilson? Itu komputer lama kan? Iya, generasi pertama. Komputer generasi kelima yang paling bagus itu apa, Mister? Gak paham, Mister. Aku barusan lihat komputer Mister, aku cari Colossus kayak gini. Iya. Aneh, Pol. Oke, cari komputer layar pertama. Oke, Mister carikan di internet ya. Sorry. Colossus. Soalnya ada beberapa jenis ya. Oke, tapi yang paling terkenal Colossus. Oke, komputer generasi pertama ya. Oke, nah ini dia. Panjang mentok, gede mentok. Oke, nah kira-kira dijual loh, Mister. Banyak ya, jenisnya banyak. Ada ENIAC, ada Colossus, ada beberapa macam jenisnya. Tetapi yang paling terkenal adalah Colossus ya, yang sudah terintegrasi. Mesinnya itu cukup besar ya, satu dengan yang lainnya. Gede mentok, Mister. Ya memang besar. Mister. Seperti ini ya. Ya, mesinnya memang besar ya. Oke, seperti ini. Mister. Ya. Mister tahu nggak komputer termahal di dunia itu apa? Oh, ternyata Mister belum share screen nih barusan nih. Sorry. Gue bingung. Hah? Maksudnya apa? Ini ya, sorry ya. Oke, ini dia ya. Ternyata Mister belum share screen ya. Ini adalah komputer generasi pertama ya. Oke. Oh, nggak ada layarnya, Mister. Oh, yang pertama tidak ada. Yang Colossus baru ada ya. Oh. Ya. Iki kayak bukan itu. Tadi yang pertama itu kayak bukan komputer, kayak buku. Ya, mesin-mesin di kapal selam ya. Oke. Lanjut. Mister. Yes. Mister tahu nggak komputer yang paling mahal? Belum tahu. Apa itu? Tidak tahu. Luvaglio, $1 juta. Mister kok wallpapernya kok masih make keyboard gaming, bisa mau keyboard gaming gitu. Oh gitu. Gila loh, $1 juta loh. Ya. Wallpapernya Mister loh. Nah ini dia ya, ada yang ENIAC ya, ada juga yang ENIAC tadi yang Mister bilang. Oke, dirancang. Ini sekitar tahun 1999 ya. 1919 sampai 1995. Orangnya kok ngerancangin lu sama Mister? Ya. Kayak untuk seumur hidupnya untuk komputer. Kemudian ada juga versi Advanced. Ya, ini 1903 sampai 1957. Oke, kira-kira kalian lagi di mana ini? Mencari laptop. Lahir di tahun 1945. Enggak. Nah, baru ada jenis lagi namanya Univac 1 ya. Itu jenis-jenis komputer ya, Mister. Jadi di generasi pertama ya, di generasi pertama itu ada banyak jenisnya ya, bukan cuma satu saja. Ada banyak jenisnya ya, ada Colossus, ada ENIAC ya kan dan sebagainya tadi. Nah, ini adalah
Oke, jadi yang pertama ini masuk ke kategori pertama itu berdasarkan spesifikasinya seperti ini. Yang pertama, instruksi operasinya itu masih dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu ya. Jadi hanya untuk tugas apa ya, misalnya edifax itu hanya untuk menghitung ya, atau yang lain itu untuk bahasa komputer ya kan. Nah, kalau sekarang kan komputer itu bisa dipakai untuk tugas apa? Banyak ya kan. Ada mengetik, ada merekam ya kan. Tapi kalau dulu itu hanya tertentu. Oke. Yang kedua, setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda-beda atau bahasa mesin. Ya. Jadi bahasa mesin waktu itu ya setiap mesin berbeda. Kalau sekarang bisa disamakan ya, misalnya pakai kode HTML5 itu bisa dipakai di mesin satu dengan yang lain itu bisa dipakai. Nah, ada juga untuk mesinnya itu penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Jadi otak daripada komputer itu kalau dulu pakai namanya tube vakum. Ya, jadi otaknya. Kalau sekarang itu pakai chipset ya, atau apa namanya? Ya chipset ya untuk OS-nya itu. Kalian pernah lihat chipset ukurannya seberapa? Hanya kotak ya, kotak kecil sekali ya. Tidak ada ini. Dulu untuk nyimpan datanya itu dengan silinder magnetik. Nah, ini juga besar. Tadi itu sebesar apa tadi ya? Mister, aku punya pertanyaan, Mister. Aku punya pertanyaan. Apa yang terjadi kalau di PC itu kayak otaknya komputernya itu diambil? Bisa dinyalain. Jadi gimana, Mister? Kayak kan otaknya komputer tuh kayak Intel gitu kan diambil gitu dari CPU-nya gitu. Bisa dinyalain tuh apa yang terjadi bisa? Ya kalau tidak ada rangkaian yang lain ya tidak bisa nyala. Enggak, kalau nggak ada otaknya, maksudnya kayak otaknya komputer kan kayak. Kalau tidak ada, kalau diambil ya berarti komputernya nggak bisa booting. Booting itu artinya loading pertama ya untuk membaca namanya BIOS. Kalau tidak ada otaknya ya nggak jalan. Mau dipencet powernya 1000 kali ya nggak hidup. Sama seperti kalau misalnya nih, ya otaknya kita ini disedot ya, diambil ya, ya matilah sudah ya nggak. Mau dikasih makan apa pizza, hamburger ya percuma, ya, mau nggak ada otaknya kok. Oke. Mister, aku punya pertanyaan. Nanti ada tugas gak? Nanti kita lihat. Oke, kasih tugas sekarang aja biar cepat kumpulkannya. Nah, kita nanti mampus loh, Mister. Kalau tugasnya akhir-akhir, Mister. Sumpah mampus kita. Loh. Ya kalau aku kasih kita tugas banyak. ya. Oh, tugasnya kita banyak. Oh, Nobel ini tugasnya luas susah. Sambil pelajaran. Nanti kalian ngerjain tugas bukannya dengerin Mister ya. Tapi aku bisa dua-duanya. Oh gitu ya. Oh no. Oke, Mister. Tugasnya apa, Mister? Oke. Tugasnya apa, Mister? Oke, ini dulu ya. Oke. Lebih baik ada tugas Di generasi kedua, ya di generasi yang kedua, barulah otaknya itu diganti. Oke, kalau tadi pakai tube vakum ya, besar sekali. Dan otaknya di generasi kedua barulah diganti. Memori yang dipakai juga diganti ya, lebih berukuran kecil. Tapi hanya ukuran saja ya. Mister Ya. Nathanael. Aku mau tanya, Mister. Kenapa? Apa itu ya? Cara menghack sistem orang itu gimana? Ya ada, tapi enggak boleh itu.
Mister, aku juga mau ngomong Mister. Mungkin ya Mister, beberapa tahun lagi ya Mister. Apanya? HP ini bakalan lebih canggih lagi soalnya diganti sama komputer. Jadi HP ini otaknya yang lama dicabut diganti sama otaknya komputer. Ya, itulah kenapa komputer saja dari generasi ke generasi itu kan berkembang toh. Jadi masih HP pun juga Mister. Ya, handphone itu kan sistemnya sama dengan komputer ya. Dia computing. Computing. Ya. Nah, di generasi kedua ini dia bisa melakukan berbagai tugas ya, sudah bisa melakukan berbagai tugas. Kenapa? Karena pada waktu itu ada namanya IBM. IBM itu salah satu software pengembang di zaman itu ya. Kalau sekarang itu yang terkenal adalah Windows ya. Kemudian kalau zaman dulu itu IBM ya. Maaf ya. Kalau sekarang itu yang terkenal adalah Intel ya, atau yang setara dengan Intel adalah AMD. Apple. AMD. Yang setara dengan AMD adalah Apple. Ya, tetapi pada zaman itu ada namanya IBM ya. Nah itu. Oh, aku itu komputerku kayak AMD. Ya, itu adalah chipset. Aku sangat benci mengerjakan tugas. Jenisnya IBM. Oke, nanti kalian baca ya. Nah, baru di generasi ketiga muncullah namanya IC. Jadi otaknya itu yang dulunya dia pakai tabung, ya tabung itu besar ya. Kemudian tabungnya diperkecil di generasi kedua. Nah, di generasi kedua barulah muncul namanya IC, ya integrated circuit. Jadi otaknya komputer itu sudah menjadi chip, ya di IC. Nah, itulah muncul namanya komputer desktop yang pertama kali, ya miliknya siapa? Ada yang tahu? Apple ya. Ini pakai chip. Oke, nah barulah dikembangkan lagi di generasi yang keempat. Oke, muncul namanya Intel. Kalau tadi kan masih punya IBM. Nah di generasi keempat, nah ini Intel muncul ya. Sekarang Intel semua komputer hampir Intel ya. Lawannya adalah AMD. Oh cuman aku sama Joy. Nah, di generasi keempat ini ya antara IBM, ya IBM itu yang dia ada di generasi 1 dengan Apple Macintosh, ya itu yang tadi di generasi Macintosh. Ya, paling bersaing ya, bersaing. Macintosh. Orangnya namanya Macintosh. Ya. Pada sekarang kita mengenal ya perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU ya. Ada Pentium 1, Pentium Apple ini saiki sugih Pentium 4 ya. Nah, itu adalah semua buatannya Intel. Oke. Jadi ada IBM, ada Intel. Nah, sekarang kita juga lihat ada namanya AMD. Punya Mister itu memakai AMD Ryzen 5 ya. Tapi Intel mahal. Intel ini kok gimana toh Mister? Ya. Kenapa? Mister. Intel itu kan mahal kan. Intel. Sebetulnya sama saja, tergantung jenisnya ya. Nah, yang paling baru kayak i9 itu. Ya, ada. Ini laptopku itu bawaannya tuh memang ada generasi 10 ya. i9. Oke, nah ini nanti kalian bisa baca. Jadi itu Mister. Ya, kenapa?
menurutku brand yang sekarang apa namanya brand dengan komputer yang paling mahal sing namanya Luxopo. Komputernya 500 juta. Ya, sekarang ada Komputernya banyak sekali 30-an yang paling murah. ya. Harganya 200 paling murah. Ya. Sekarang itu ada berbagai perusahaan yang mengembangkan komputer. Jadi tidak hanya 1, 2. Nah, komputernya juga dengan variasi dan juga spesifikasi dan peruntukan yang berbeda-beda. Ada semacam misalnya demikian, Intel. Intel itu lebih konsen di bidang grafis, ya. Jadi kalau kalian mau pakai untuk media grafis, misalnya itu menggambar, ya, atau desain, nah itu pakailah Intel. Nah, ini bukan promosi ya, karena memang Mister, share screen-nya hilang. Ya, hilang. Nah, tetapi ada sekarang itu di dunia yang paling terkenal ya, itu cuma 2 saingan ya, AMD dengan Intel. Sebetulnya ada IMP udah muncul ya, kemudian ada software lain itu seperti Linux ya, tetapi beda penggunaan. Yang paling besar itu hanya ada 2, AMD dengan Intel. Nah, untuk yang AMD itu lebih ke multimedia atau multitasking. Makanya kalau misalnya gamer ya, nah itu biasanya menggunakan AMD untuk mendapatkan IPS atau VGA yang lebih cepat, nah itu menggunakan AMD. Jadi itulah fungsional daripada kinerja setiap komputer. Jadi dari zaman ke zaman komputer itu dibuat untuk berbagai kebutuhan. Nah, ini adalah reviewnya ya. Kalau kalian sudah mengerjakan kemarin, jadi memang teknologi sekarang itu terus berkembang ya. Salah satunya adalah komputer itu dipakai di berbagai lini kehidupan. Ada di pendidikan, bisnis, pemerintahan, sosial dan sebagainya. Mister. Yes. Pokoknya ya Mister, jangan sampai tugasnya sama kayak kemarin. Oh, enggak. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Siapa yang ini pasti nih ya? Manfaat tik kecuali ini. Ya kan? Nah, siapa yang kemarin sama seperti ini ya, Mister sudah baca semua tulisannya, ada yang bisa dimengerti, ada yang waduh, Mister sampai miring-miring gini bacanya. Oke. Oke, Mister kasih tugas. Kok seneng sekali sih dikasih tugas. Yori itu kamu membebankan kita ya. Ini tugas kita ini sudah menumpuk bagaikan gunung walaupun cuma 3. Oke, aku udah selesai. Pandang ya. Kamu udah selesai apanya? Serabut kelapa, gambar. Bukan yang itu. Ya, sekarang teknologi itu ada jadi tugas gue cuma tinggal 2 tapi ada e-commerce. Guys, aku terserah mau dikasih tugas atau enggak. Yang penting Oke, jawab nanti selesaikan tugasnya. Oke. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya ketika komputerisasi digital itu dipakai untuk hari ini ya. Pendidikan sudah ada, bisnis tadi ya, pemerintahan, untuk e-government, semua data kalian itu tercatat di sistem komputer ya. Contoh saja misalnya kalian ketikkan nama Mister ya, Nathanael Arianto ya gitu. Ya, mau itu di media maupun di pemerintahan itu semuanya muncul ya. Nah, misalnya Mister ketik Joab Leon, bisa muncul ya. Oke.
Yang di sosial juga manfaatnya banyak ya sebagai informasi, komunikasi teknologi. Itulah kenapa Mister, aku mau tanya. Hari ini ada PR ndak atau ya jawabannya? Ada dong ya. Nah, ya kan mampus kan. Lah, PR-nya apa, Mister? Kita kerjain sekarang. Yang ngoding. Nggak boleh. PR-nya ngoding. Oke, masih lama ya. PR coding itu apa? Ini Mister mau Aku nggak tahu coding. yang di sini. Di dampak negatif ya, ini di dampak negatif. Khusus ya. Tempe. Karena dunia digital ya, penggunaan komputer itu masif hari ini. Hampir semua orang menggunakan data berbasis komputer. Maka ada banyak sekali dampak hal yang negatif yang bisa dirasakan oleh orang. Ya, orang itu bisa merasakan, orang itu juga bisa menggunakan. Ya, misalnya yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Ini biasanya dirasakan oleh yang membuat karya, ya, baik itu karya suara, ya, video dan sebagainya. Copyright guys, don't copyright. Copyright, ya. Kalau semacam demikian, maka ini merugikan orang yang memiliki karya tersebut. Jadi kalau suatu saat kalian itu membuat karya, ya, baik itu dalam bentuk suara atau visual audio, ya kan, ataupun video, ya, kalau itu dijiplak orang lain, nah itu bisa merugikan kalian. Oke, kenapa kok hak cipta itu harus dilindungi? Jadi hati-hati kalian jangan sampai juga menjadi orang yang membajak, bahasa mudahnya, ya, mendapatkan hak cipta, ya, itu adalah membajak. Kenapa harus ada namanya hak cipta? Karena hak cipta itu melindungi kepentingan pencipta atas hasil ciptaannya. Yang kedua, mendorong orang untuk berinovasi lagi, ya. Yang ketiga, menciptakan rasa aman, ya, untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat. Jadi itu memang harus dilindungi. Yang melindungi siapa? Ya undang-undang, ya. Setidaknya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Nah, kalau kalian nonton musik misalnya, maka di paling akhir ada nonton musik cipta, ya, bisa didenda 500 juta atau penjara kurungan maksimal berapa, gitu ya. Nah, itu memang, ya, ada sanksinya. Jadi hati-hati di dalam melakukan hak cipta, menggunakan hak cipta orang. Hak cipta itu bukan sekedar ketika kalian misalnya nonton lagu, nonton bikin konten gitu terus pakai musik orang lain, ya, Mister akan tunjukkan misalnya nih, kalian memakai di internet, ya, seperti ini gambar, ya, misalnya ya, nah, di internet saja ini kan banyak nih gambar nih. Ini sebetulnya juga tidak boleh asal ambil, misalnya, ya, klik sini, ya, tinggal download atau copy, kemudian dipakai untuk komersil, ya, untuk logo, untuk apa gitu. Hati-hati, kenapa? Karena di sini ada lisensi namanya. Oke, kalau kalian lihat ada namanya hak penggunaan. Jadi ada lisensi Creative Commons, ada lisensi komersial dan lain-lain. Nah, ini foto-foto atau gambar-gambar seperti ini punya lisensinya tuh. Ini, ya, misalnya deposit photos. Nah, ini sebetulnya punya dia, gitu ya. Yang sebetulnya kalian itu harusnya beli. Ini foto ini harus beli.
Tapi kalau misalnya asal ambil, nah ketahuan dengan lisensinya, maka nanti kalian akan dapat pelanggaran. Bagaimana caranya? Nah, karena mereka itu mendaftarkan lisensinya secara digital. Gitu ya. Nah, kalau kalian nanti menggambar, nah supaya tidak dijiplak orang sembarangan, kalian bisa daftarkan lisensinya di ada namanya. Bayar gak itu, Mister? Kenapa? Bayar. Enggak, gratis ya. Nanti Mister kasih websitenya ya. Di pemerintah punya ya. Yang on video di sini yang cowok cuma aku. Yang on video. Ya. Tugas coding itu kayak gimana toh, Mister? Kayak gimana yang ngoding itu kayak bikin satu aplikasi gitu. Wah, Kayak kamu susah nggak bisa, Mister. Jangan kayak gitu loh. Codingnya sebenarnya gampang. Ya, nah ini seperti buku. Stickman aja kayak gitu. Yang dilindungi ya. Ini ada buku, ada program, pamflet, karya tulis, ceramah ya, pidato, lagu, musik, drama dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini Ya, Mister. Jadi ini tugasnya apa, Mister? Bang Mister. gitu loh, Mister, seni rupa dan sebagainya. Ini ada undang-undang hak cipta ya. Oke, sampai di sini ya, barulah kita masuk ke namanya cybercrime ya. Oke. Enggak tugas, Mister. Sampai di sini ya, ini cybercrime adalah kejahatan. Oke. Jadi minggu depan ya, Mister akan berikan sedikit tentang cybercrime dan juga ada Cybercrime sudah pernah dibahas sama Mister Rano. ya, good. Nah, sekarang tugasnya adalah ya, berdasarkan cybercrime itu, maka carilah undang-undang cybercrime dengan contoh kasusnya. Oke, misalnya. Aduh, selamat tema ikut kok. Oke, misalnya ada kasus apa ya? Berita tentang pembobolan bank misalnya ya. Oke, kemudian carilah undang-undang yang menjerat orang itu. Dia dijerat dengan undang-undang pasal berapa tahun berapa gitu ya. Oke, cari kasus. 3 kasus. Oke. Oke, Mister. Sekarang Mister yang boleh lead kita saja. Mister, aku mau tanya, Mister. Ya. Mas itu nyebutin tuh satu undang-undang 3 kasus gitu. Bukan 3 kasus, misalnya ada pembobolan bank apa, atau misalnya 2 penggunaan media apa, salah. Yang ketiga mungkin kasus apa gitu ya, tentang kriminal dengan kejahatan di cybercrime ya, di internet dengan menggunakan komputer dan internet. Nah, itu ada namanya. Ini suruh nyari undang-undangnya tentang cybercrime kan. Contoh kasusnya dan undang-undangnya. Jadi misalnya nanti ada kasus pembobolan bank ya. Maka dia dijerat dengan undang-undang apa gitu. Oke. Lah bukannya cybercrime itu pembulian? Bukan cybercrime itu kejahatan lewat kejahatan internet. Ya. Oh ya, Mister. Pembulian kan Nanti kalau Misternya mau bubarin grup jangan dibubarin, Mister. Mister aja yang live. Aku jadi host ya, Mister ya. Mister. Apa deadline-nya kapan? Ngumpulinnya kapan? Oke, Senin jam 3 ya. Oke. Mister, jadi tugasnya cari undang-undang cybercrime dan contoh kasusnya. Ya, yes. Jadi kayak satu undang-undang dan yang lain dikasih 3 contoh kasusnya. Per kasus 1 undang-undang. Mungkin undang-undangnya sama, nggak apa-apa. Mister, kenapa kok deadline-nya Senin kok nggak minggu depan aja? Karena Senin
Mister sudah mulai kerja ya. Sampai seminggu itu sudah lebih dari cukup loh. Soalnya udah lama banget. Iya kan lewat seminggu ya. Mister, aku punya pertanyaan. Yes. Yang contoh cybercrime itu kayak cybercrime yang terjadi di hidup asli yang benar-benar terjadi, yang asli, atau kan? kayak cuman contohnya aja? Asli di berita media banyak kasusnya ya. Kalian boleh cari. Cybercrime itu kayak kasus itu kan. Banyak. Pembunuhan, pemerkosaan, banyak. perampokan bank. Gitu. Untuk kelasnya cybercrime, nah harusnya tahu ya. Yes, nanti mau ngobrol lagi setelah IT. Pemerkosaan ini kekerasan terhadap wanita. Setelah tugasnya dapat, baru minggu depan kita bahas tentang cybercrime. Oke, see you next time, Bapak semuanya. Thank you. Jadi Terima aku kasih, host, Mister. Sampai jumpa.